Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya David Akbar Putra Pratama. Saya dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi dengan NIM 14882500006. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan prediksi branch atau branch prediction yang dimana mata kuliah ini masuk dalam mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Oke, saya akan mempresentasikan materi ini khususnya prediksi branch bit yang digunakan pada arsitektur prosesor modern untuk meningkatkan kinerja sistem komputer. Oke, dan saya juga akan menjelaskan pengertian branch prediction, konsep prediksi 2 bit, cara kerja diagram state, serta manfaat bagi performa prosesor. Oke, apa itu prediksi branch? Prediksi branch atau branch prediction adalah teknik yang digunakan oleh prosesor untuk suatu program sebelum hasil sebenarnya diketahui. Teknik ini digunakan karena pada program itu sering sekali terdapat instruksi percabangan seperti if else, switch, atau looping atau yang biasanya disebut perulangan. Jadi jika prosesor harus menunggu hasil percabangan terlebih dahulu, maka proses eksekusi akan melambat karena pipeline menjadi terhenti atau mengalami stall. Dan branch prediction ini sendiri berperan penting dalam pipeline prosesor modern karena untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan performa prosesor. Nah, oleh karena itu semakin akurat prediksi yang dilakukan, maka semakin tinggi pula performa prosesor yang dihasilkan. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya yaitu konsep prediksi 2 bit. Pada sistem prediksi branch terdapat beberapa metode. Oke, salah satunya adalah 2 bit branch predictor. Yaitu metode ini menggunakan 4 state atau keadaan untuk menyimpan riwayat hasil percabangan sebelumnya. Setelah itu 4 state ini dibagi menjadi 2 kelompok. Oke, yang pertama, 2 state yang memprediksi bahwa percabangan akan diambil atau disebut taken. Oke. Dan kedua, 2 state yang memprediksi bahwa percabangan tidak akan diambil atau disebut not taken. Oke. Dan keunggulan 2 metode bit ini dibandingkan metode 1 bit adalah prediksi tidak langsung berubah hanya karena satu kesalahan. Sistem membutuhkan 2 kali hasil yang berbeda secara berturut-turut sebelum benar-benar mengubah prediksi. Karena itu tingkat akurasi metode 2 bit itu jauh lebih baik dan jauh lebih efisien dibanding yang sistem 1 bit. Jadi seperti itu. Dan kemudian di sini ada diagram prediksi branch 2 bit. Oke. Pada slide ini ditampilkan diagram state dari branch predictor 2 bit. Diagram tersebut terdiri dari 4 state utama, yaitu strongly taken atau sangat yakin cabang akan diambil. Setelah itu ada weakly taken atau cukup yakin cabang tidak akan diambil.
Terus weakly not taken atau cukup yakin cabang tidak akan diambil. Dan yang terakhir strongly not taken atau sangat yakin cabang tidak akan diambil sama sekali. Nah, setelah itu panah diagram menunjukkan perpindahan state berdasarkan hasil aktual percabangan. Nah, jadi sebagai contoh, jika suatu percabangan menghasilkan taken secara berulang, maka prediktor akan bergerak menuju state strongly taken. Sebaliknya, jika hasil aktual berubah menjadi not taken, maka state akan bergeser secara bertahap menuju weakly taken dan selanjutnya ke weakly not taken. Dan pendekatan bertahap ini membuat prediksi menjadi lebih stabil dan tidak mudah berubah akibat satu kesalahan prediksi. Jadi begitu. Oke, slide selanjutnya. Sebagai kesimpulan, branch predictor merupakan teknik penting yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi prosesor modern. Metode prediksi 2 bit menggunakan 4 state untuk menyimpan riwayat percabangan dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan metode 1 bit. Transisi antar state memungkinkan sistem menyesuaikan prediksi berdasarkan hasil percabangan sebelumnya sehingga mengurangi kesalahan prediksi. Dengan demikian, branch prediction membantu mengurangi pipeline stall, meningkatkan kecepatan eksekusi program, dan menjadi salah satu teknologi penting dalam desain prosesor modern. Dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya David dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.